Berikut adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Setelah diangkat jadi manajer, aku dihina dan dipecat suamiku. Semua karyawan menyaksikan. Tapi saat rahasia kepemilikan perusahaan terungkap, semua berbalik kepadaku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Papan nama itu masih terasa asing di mata Fitri. Manajer operasional. Tertera rapi di kaca pintu ruangannya, dengan logo perusahaan di bawahnya. Beberapa karyawan yang melintas menunduk hormat, sebagian tersenyum canggung. Fitri membalas dengan anggukan kecil, berusaha menenangkan degup jantungnya sendiri. Ia seharusnya bahagia. Jabatan ini bukan hadiah kecil. Ini pengakuan atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun membantu perusahaan dari balik layar. Namun rasa hangat itu cepat menguap. Fitri melangkah masuk ke ruang rapat kecil. Tempat pengangkatan resminya baru saja selesai 15 menit lalu. Di ujung meja, Arman masih berdiri, jasnya rapi, wajahnya tenang dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Di hadapannya ada Rina, kepala HRD, yang sejak tadi sibuk merapikan map sambil mencuri pandang ke arah Fitri. "Selamat, Mbak Fitri," ucap Rina akhirnya. Nada suaranya formal tapi tulus. "Semoga bisa langsung beradaptasi." Fitri mengangguk. "Terima kasih, Mbak." Arman menepuk meja pelan, isyarat rapat benar-benar berakhir. "Baik, semua kembali ke pekerjaan masing-masing." Nada suaranya datar, seperti sedang menutup rapat biasa, bukan pengangkatan istrinya sendiri. Beberapa karyawan keluar. Rina pamit terakhir, matanya sempat bertemu dengan mata Fitri. Ada simpati di sana, seolah ia bisa merasakan ketegangan yang menggantung. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Arman berjalan mendekat, berhenti tepat di depan Fitri. "Aku harap kamu paham," katanya pelan tapi tegas. "Di kantor, kita profesional. Jangan bawa urusan rumah ke sini." Fitri terdiam. Kata-kata itu sebenarnya wajar. Tapi cara Arman mengucapkannya membuat dada Fitri mengencang. "Aku tahu," jawabnya akhirnya. "Aku juga nggak pernah minta perlakuan khusus." Arman mengangguk singkat. "Bagus. Karena keputusan di kantor tetap ada di tanganku." Fitri menatap suaminya. Ada dorongan untuk bertanya, apakah jabatan ini benar-benar bentuk kepercayaan, atau sekadar cara Arman menunjukkan kuasa. Tapi ia menelan pertanyaan itu. Ini hari pertamanya. Ia tak ingin memulai dengan pertengkaran. "Kalau begitu, aku mulai susun laporan operasional," ucap Fitri, memilih jalur aman. Arman berbalik tanpa menjawab, keluar ruangan lebih dulu. Malamnya, rumah terasa terlalu sunyi. Fitri duduk di tepi ranjang, melepas sepatu kerja dengan gerakan lambat. Hari itu melelahkan, bukan karena tugas, melainkan karena usaha menahan perasaan sendiri. Dari dapur terdengar suara gelas diletakkan agak keras. Arman masuk kamar dengan kemeja rumah, ekspresinya serius. "Kita perlu bicara," katanya. Fitri menghela napas pelan. "Tentang apa?" "Posisimu di kantor," jawab Arman tanpa basa-basi. "Aku setuju kamu jadi manajer karena aku percaya kamu bisa membantu. Tapi jangan sampai kamu lupa, perusahaan ini aku yang pimpin." Kalimat itu jatuh seperti beban di pundak Fitri. "Aku nggak pernah lupa," katanya hati-hati. "Aku cuma ingin bekerja sebaik mungkin." Arman menatapnya tajam. "Bekerja, iya. Tapi jangan merasa lebih dari itu. Di rumah, kamu istriku. Di kantor, kamu bawahanku." Fitri merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. Bukan kemarahan, melainkan perih yang lama dikenalnya. Sejak kapan ia harus mengecilkan diri agar orang lain, bahkan suaminya sendiri, merasa aman? Ia ingin berkata bahwa ia tak pernah berniat menyaingi. Ingin mengatakan bahwa semua yang ia lakukan selama ini demi perusahaan dan pernikahan mereka. Namun yang keluar hanya, "Aku ngerti." Arman tampak puas. "Bagus. Aku nggak mau ada drama." Ia mematikan lampu sisi tempat tidurnya dan berbaring, seolah percakapan selesai. Fitri tetap duduk, menatap lantai. Jabatan manajer yang tadi siang terasa membanggakan,
kini berubah menjadi beban baru, tanggung jawab besar tanpa ruang untuk dihargai. Di kepalanya, pertanyaan kecil mulai berputar. Apakah ia benar-benar diberi kepercayaan, atau hanya ditempatkan agar tetap bisa dikendalikan? Fitri akhirnya berbaring, membelakangi Arman. Ia memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja jika ia bersabar sedikit lagi. Sedikit saja. Namun jauh di dalam hatinya, untuk pertama kalinya muncul keputusan kecil yang berbahaya. Ia akan membuktikan kemampuannya, meski harus berdiri sendirian. Dan keputusan itu, tanpa ia sadari, akan mengubah segalanya. Fitri datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Keputusan itu lahir dari kegelisahan yang belum reda sejak malam sebelumnya. Kata-kata Arman, "Di kantor kamu bawahanku," masih terngiang, menyisakan rasa sesak yang belum menemukan bentuk. Fitri menyalakan komputer di ruangannya, membuka laporan operasional yang selama ini hanya ia lihat sepintas. Semakin ia membaca, semakin jelas kekacauan yang selama ini ditutup rapat oleh rutinitas. Alur persetujuan berlapis tanpa fungsi, data penjualan yang terlambat masuk, dan jadwal distribusi yang sering tumpang tindih. Bukan kesalahan besar satu orang, melainkan sistem yang dibiarkan tumbuh sembarangan. Fitri menghela napas pelan. Jika ia ingin dihargai bukan sebagai istri, melainkan sebagai profesional, maka inilah jalannya. Ia mulai menyusun ulang. Pukul 10 pagi, Fitri sudah menyiapkan ringkasan perubahan awal. Sederhana, tanpa jargon, langsung ke inti. Saat ia keluar ruangannya menuju ruang rapat kecil, beberapa staf operasional menoleh, terlihat ragu namun penasaran. Fitri menangkap tatapan itu. Untuk pertama kalinya sejak pengangkatannya, ia berdiri bukan sebagai simbol, melainkan sebagai penggerak. "Ini nggak akan lama," ucapnya tenang. "Aku cuma mau memastikan alur kerja kita nggak saling tumpang tindih." Penjelasan Fitri singkat dan jelas. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya menunjukkan bagaimana satu perubahan kecil bisa menghemat waktu dan biaya. Beberapa staf saling pandang, lalu mengangguk. Ada kelegaan di wajah mereka, sesuatu akhirnya masuk akal. Namun pintu ruang rapat terbuka tanpa ketukan. Arman masuk dengan langkah mantap. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tapi matanya menyapu ruangan dengan tajam. Fitri merasakan udara berubah. "Oh, sudah mulai rapat?" tanya Arman, suaranya terdengar ringan. "Aku kira untuk rapat operasional besar, setidaknya perlu koordinasi dengan atasan." Beberapa staf menunduk. Fitri berdiri tegak. "Ini penyesuaian teknis kecil, Mas, supaya kerja tim lebih efisien." Arman tersenyum, tapi senyum itu dingin. "Efisien menurut siapa?" Fitri menahan napas. "Menurut data yang kita punya." Arman melangkah mendekat, berdiri di samping meja. "Hati-hati, Fitri. Kadang terlalu banyak perubahan justru bikin orang bingung. Apalagi kalau datang dari pengalaman yang masih baru." Sindiran itu halus, tapi jelas. Ada jeda sunyi yang menyesakkan. Fitri merasakan pipinya menghangat, bukan karena malu, melainkan karena dorongan untuk membela diri. Namun ia ingat pilihannya semalam, membuktikan, bukan melawan. "Justru karena baru, aku melihat hal-hal yang selama ini mungkin terlewat," jawabnya pelan tapi mantap. Arman menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Baiklah, kita lihat saja nanti." Ia berbalik dan keluar ruangan, meninggalkan ketegangan yang menggantung. Rapat berakhir lebih cepat dari rencana. Staf keluar satu persatu dengan wajah kikuk. Fitri mengumpulkan kertasnya, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia menang, setidaknya secara profesional. Tapi kemenangan itu terasa mahal. Di lorong, Rina menghentikannya. "Fitri," panggilnya lirih. "Kamu nggak salah." Fitri menoleh, sedikit terkejut. "Maksudnya?" "Yang kamu lakukan barusan," lanjut Rina, suaranya rendah. "Itu perlu. Aku cuma berharap kamu siap." "Siap untuk apa?" tanya Fitri, meski ia sudah tahu jawabannya. Rina ragu sejenak. "Untuk tekanan yang bukan soal kerja." Kalimat itu menancap. Fitri tersenyum tipis. "Terima kasih sudah jujur." Sepanjang sisa hari itu,
Fitri bekerja dalam diam. Beberapa laporan mulai menunjukkan perbaikan kecil. Sistem yang ia sentuh merespons positif. Namun setiap kemajuan terasa dibayangi oleh tatapan Arman yang sesekali muncul dari balik kaca ruangannya. Tajam, penuh perhitungan. Sore hari, saat Fitri bersiap pulang, notifikasi email masuk. Subjeknya singkat, evaluasi kinerja awal. Pengirim, Arman. Fitri menatap layar cukup lama sebelum membukanya. Isinya bukan teguran, bukan pujian, melainkan daftar pertanyaan detail tentang setiap keputusan yang ia ambil hari itu. Formal, rapi, dan dingin. Seolah Arman sedang mengingatkannya bahwa setiap langkahnya diawasi. Fitri menutup laptop. Ia berdiri, merapikan tasnya, dan menarik napas dalam-dalam. Tekanan hari ini berbeda dari kemarin. Bukan lagi soal harga diri yang diremehkan, melainkan peringatan jelas. Setiap perubahan yang ia buat akan memancing perlawanan. Di dalam lift, pantulan wajahnya di cermin terlihat lebih tegang, tapi matanya justru lebih tajam. Fitri menyadari satu hal yang membuat dadanya berdebar. Jika ia terus memperbaiki sistem ini, ia tak hanya mengubah cara kerja perusahaan, tetapi juga keseimbangan kuasa di dalamnya. Dan itu berarti, ia sedang melangkah ke wilayah yang Arman anggap miliknya. Pagi itu, Fitri menatap layar monitornya lebih lama dari biasanya. Grafik yang terpampang di sana bergerak naik, perlahan, tapi nyata. Waktu proses distribusi berkurang hampir 20%. Laporan penjualan masuk tepat waktu. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan terbuka, hanya deretan angka yang tenang. Namun bagi Fitri, angka-angka itu seperti napas pertama setelah lama tenggelam. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menutup mata sesaat. Keputusan-keputusan kecil yang ia ambil sejak 2 hari lalu mulai menunjukkan hasil. Bukan keberuntungan. Bukan kebetulan. Ini kerja yang selama ini ia tahu bisa ia lakukan, jika diberi ruang. Pintu ruangannya terbuka. Arman masuk tanpa mengetuk, membawa tablet di tangannya. Tatapannya langsung tertuju ke layar Fitri. Angka-angka ini dari mana? Tanyanya singkat. Fitri membuka mata, menegakkan tubuh. Laporan operasional harian. Sistem baru mulai stabil. Arman mengangguk pelan, tapi alih-alih puas, rahangnya justru mengeras. Jangan terlalu cepat merasa berhasil. 3 hari bukan ukuran. Aku nggak bilang ini akhir, jawab Fitri hati-hati. Ini indikator awal. Arman tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Aku hanya nggak mau kamu terburu-buru mengambil kesimpulan. Tekanan bisa bikin orang lengah. Fitri menangkap maksudnya. Ia sedang diperingatkan, bukan dinilai. Aku tetap mengikuti alur yang ada. Pastikan itu, ujar Arman, lalu berbalik pergi. Pintu tertutup, menyisakan ruang yang kembali sunyi. Fitri menatap layar lagi, tapi kali ini dadanya terasa lebih berat. Hasil yang seharusnya memberi kelegaan justru memicu sikap defensif Arman. Seolah setiap keberhasilan kecil adalah ancaman yang tak diucapkan. Siang hari, Rina mengirim pesan singkat. Data absensi minggu ini membaik. Tim terlihat lebih rapi. Fitri membalas dengan ucapan terima kasih singkat. Ia tahu Rina sedang menyampaikan dukungan secara diam-diam. Namun dukungan itu tidak datang dari rumah. Sore menjelang, Fitri meninggalkan kantor lebih cepat dari biasanya. Ia bertemu Maya di sebuah kafe kecil dekat kantor. Tempat lama yang dulu sering mereka datangi sebelum hidup Fitri dipenuhi kompromi. Maya sudah menunggu, menyambut dengan senyum hangat yang langsung membuat bahu Fitri sedikit rileks. Kamu kelihatan capek, kata Maya sambil menyerahkan segelas teh hangat. Capek mikir, jawab Fitri jujur. Maya menatapnya tajam, bukan menghakimi. Kamu selalu begitu. Kalau mulai berhasil, kamu justru mikir apa yang orang lain rasakan. Fitri terdiam. Ia mengaduk tehnya perlahan. Aku cuma nggak mau bikin masalah. Masalah buat siapa? Maya bersandar ke kursinya. Buat Arman, atau buat kamu sendiri? Pertanyaan itu menghantam tepat sasaran. Fitri menghela napas panjang. Aku nggak ingin konflik sekarang. Maya menggeleng pelan. Kamu selalu menunda. Selalu bilang nanti. Kamu mengecilkan diri sendiri supaya orang lain nyaman.
Fitri menatap Maya, ada dorongan untuk membantah, tapi kata-kata itu terlalu akrab. Terlalu sering ia dengar, terlalu sering ia abaikan. Aku cuma ingin fokus kerja dulu. Maya menatapnya lembut, tapi tegas. Fokus kerja itu aman. Tapi jangan jadikan itu alasan buat menghindar. Fitri tersenyum tipis. Aku belum siap. Maya tidak memaksa. Aku cuma mau kamu sadar. Setiap kali kamu memilih diam, kamu sedang memilih sesuatu. Malam itu, Fitri pulang dengan kepala penuh. Di rumah, Arman sudah duduk di ruang tamu, menatap ponselnya. Ia menoleh sekilas saat Fitri masuk. Kamu pulang cepat, katanya datar. Ada laporan yang sudah selesai, jawab Fitri. Arman mengangguk, lalu berkata tanpa menatap. Besok ada presentasi singkat di depan direksi. Aku yang akan jelaskan arah besar perusahaan. Fitri merasakan jeda kecil di dadanya. Bagian operasional. Aku rangkum saja, jawab Arman cepat. Lebih efisien. Fitri tahu itu bukan soal efisiensi. Itu soal kontrol. Namun ia hanya mengangguk. Baik. Saat mereka berbaring, jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ranjang itu sendiri. Fitri menatap langit-langit, memikirkan grafik pagi tadi, kata-kata Maya sore tadi, dan nada Arman barusan. Ia menyadari bahwa keberhasilannya mulai mengubah dinamika, bukan hanya di kantor, tetapi di rumah. Konflik belum meledak, tapi tekanan sudah terasa jelas. Dan untuk sementara, ia memilih jalan yang ia kenal paling aman. Menunda. Fitri memejamkan mata dengan satu keputusan kecil yang berisiko. Ia akan terus fokus bekerja, meski tahu setiap keberhasilan berikutnya akan semakin sulit disembunyikan. Fitri membuka pintu kantor dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Keputusan yang ia ambil semalam, terus fokus bekerja, masih melekat di kepalanya. Ia tahu, semakin baik hasil yang ia capai, semakin sulit Arman mengabaikannya. Namun pagi itu, ada firasat lain yang menyelinap. Udara kantor terasa lebih tegang, bisik-bisik kecil terdengar sebelum ia sempat duduk di kursinya. Di meja, sebuah memo tercetak rapi menunggunya. Rapat koordinasi operasional, wajib hadir. Tidak ada nama pengirim, tapi Fitri tahu siapa yang menyusunnya. Rapat digelar di ruang terbuka lantai 2, tanpa dinding kaca, tanpa privasi. Karyawan dari berbagai divisi berdiri mengelilingi meja panjang. Rina terlihat di sisi ruangan, wajahnya kaku. Saat Fitri masuk, beberapa pasang mata menoleh, lalu cepat-cepat menghindar. Arman sudah berdiri di depan, tangan bersedekap. Kita mulai, katanya tanpa menunggu semua duduk. Fitri berdiri di ujung meja, membuka catatan kecil. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rapat biasa. Namun Arman langsung menatapnya. Fitri, ucapnya lantang, cukup keras untuk didengar semua orang. Kamu bisa jelaskan kenapa laporan distribusi kemarin terlambat masuk ke klien utama? Ada jeda singkat. Fitri mengangkat kepala. Laporan itu tertahan karena ada perubahan jadwal dari divisi logistik. Aku sudah kirim pemberitahuan tertulis. Arman memotong. Jadi kamu mengakui ada keterlambatan. Beberapa karyawan saling pandang. Fitri merasakan tenggorokannya mengering. Ada perubahan jadwal yang disetujui. Disetujui siapa? Arman menyela lagi. Aku tidak pernah memberi persetujuan. Fitri menoleh ke Rina, yang tampak ragu. Persetujuan tertulis dari direksi operasional sebelumnya, jawab Fitri, berusaha tenang. Sesuai prosedur. Arman tersenyum tipis. Prosedur lama. Kamu sekarang manajer. Tanggung jawabnya ada di kamu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Fitri merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia ingin mengatakan bahwa perubahan jadwal itu justru instruksi Arman sendiri yang dikirim lewat pesan singkat malam sebelumnya. Namun ia tahu, membuka itu di depan semua orang hanya akan memicu konflik lebih besar. Aku akan pastikan tidak terulang, ucap Fitri akhirnya. Arman mengangguk puas. Saya harap begitu. Karena kesalahan seperti ini mencoreng profesionalisme perusahaan. Kata kesalahan diucapkan dengan penekanan. Beberapa kepala tertunduk. Rina menelan ludah,
Jelas ingin berkata sesuatu tapi menahan diri. Rapat berlanjut, tapi Fitri hampir tidak mendengar apa-apa lagi. Setiap kata Arman terasa seperti penegasan posisi, bukan koreksi kerja, melainkan pamer kuasa. Saat rapat selesai, Arman menambahkan satu kalimat yang membuat dada Fitri sesak. Ke depan, semua keputusan operasional besar lewat saya. Kita tidak bisa memberi ruang untuk improvisasi berlebihan. Improvisasi. Seolah semua yang Fitri lakukan selama ini hanyalah eksperimen sembrono. Orang-orang mulai bubar. Beberapa staf melintas dengan wajah canggung. Tidak ada yang berani menatap Fitri terlalu lama. Ia berdiri beberapa detik lebih lama, menata napas, menahan gemetar yang mulai terasa di jari-jarinya. Rina mendekat perlahan. Fitri, aku tahu itu bukan salah kamu. Fitri tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip perisai. Nggak apa-apa. Tapi caranya, Rina berhenti, mencari kata. Itu di depan semua orang. Fitri mengangguk. Aku tahu. Ia kembali ke ruangannya dengan langkah kaku. Begitu pintu tertutup, ia duduk dan menatap kosong ke dinding. Dadanya naik turun, bukan karena marah, melainkan karena perasaan yang lebih sulit dijelaskan, diperkecilkan, diposisikan. Ini bukan lagi soal laporan atau jadwal. Ini tentang siapa yang berhak terlihat benar, dan siapa yang harus disalahkan agar keseimbangan kuasa tetap terjaga. Fitri teringat ucapan Maya, setiap kali kamu memilih diam, kamu sedang memilih sesuatu. Hari ini, diamnya telah dibayar dengan harga mahal, wibawanya di depan tim. Sore itu, Arman melewati ruangannya tanpa menoleh. Seolah kejadian pagi tadi hanyalah bagian kecil dari rutinitas. Fitri menatap punggungnya dari balik kaca, merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia membuka kembali email lama, mencari pesan instruksi Arman tentang perubahan jadwal. Jarinya berhenti di atas mouse. Ia bisa mencetaknya, bisa menyimpannya, bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun ia belum melakukannya. Fitri menutup email, menyandarkan kepala ke kursi. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri, ini bukan lagi konflik profesional yang bisa diselesaikan dengan kerja keras. Ini adalah permainan dominasi. Dan di akhir hari itu, Fitri mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia mulai menyimpan bukti, diam-diam, tanpa sepengetahuan Arman. Malam itu, Fitri tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk sendirian di ruang arsip lantai bawah, ruangan sempit yang jarang disentuh karena sebagian besar dokumen lama telah dipindai ke sistem digital. Lampu neon menyala dingin di atas kepalanya. Keputusan kecil yang ia ambil kemarin, mulai menyimpan bukti, membuatnya turun ke tempat ini, bukan untuk mencari kesalahan baru, melainkan memahami masa lalu yang selama ini ia abaikan. Rak besi berderit saat Fitri menarik satu map tebal berlabel dokumen awal perusahaan. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu apa yang ia cari, hanya merasa ada sesuatu yang belum pernah ia pahami sepenuhnya. Selama ini, Arman selalu menjadi wajah perusahaan. Fitri memilih percaya. Lembar demi lembar ia buka. Akta pendirian. Perubahan anggaran dasar. Nama-nama pengurus lama. Sampai akhirnya, ia berhenti pada satu halaman yang membuat napasnya tercekat. Nama Fitri tercetak jelas sebagai pemegang saham mayoritas. Ia memicingkan mata, memastikan ia tidak salah baca. Tahun pendirian perusahaan itu bahkan lebih lama dari usia pernikahannya dengan Arman. Di samping namanya, tercantum tanda tangan yang sangat ia kenal, tanda tangan ayahnya. Apa ini? Gumam Fitri lirih. Kepalanya berdenyut. Ia membuka halaman berikutnya, mencoba mencari penjelasan. Ada klausul-klausul hukum yang tidak ia pahami sepenuhnya, istilah-istilah yang terasa asing. Satu hal yang pasti, ini bukan dokumen palsu. Ini asli, sah, dan selama ini terkubur rapi. Pintu ruang arsip terbuka perlahan. Fitri. Suara itu membuatnya tersentak. Bu Sari berdiri di ambang pintu, mengenakan blazer sederhana. Tatapannya tenang, namun penuh arti. Fitri menelan ludah. Bu Sari? Bu Sari melangkah masuk dan menutup pintu. Aku kira kamu akan sampai di sini juga, cepat atau lambat. Fitri mengangkat dokumen itu.
Kenapa nama saya ada di sini? Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi seberang, menyilangkan tangan di atas meja. Ayahmu yang meminta. Nama itu, ayah, membuat dada Fitri mengencang. Meminta apa? Meminta agar kepemilikan ini disimpan atas namamu, jawab Bu Sari pelan. Dan tidak dibuka, sampai waktunya genting. Fitri terdiam. Kata genting menggantung di udara. Kenapa saya tidak pernah diberitahu? Bu Sari menatapnya lurus. Karena kamu yang memintanya. Fitri menggeleng cepat. Saya tidak pernah. Kamu bilang ingin menikah tanpa bayang-bayang harta, potong Bu Sari lembut. Kamu ingin Arman berdiri sebagai laki-laki yang merasa setara, bukan ditopang. Kenangan lama menyeruak. Fitri ingat percakapan itu, samar tapi nyata. Keinginannya untuk hidup sederhana, untuk tidak memulai pernikahan dengan ketimpangan. Dan ayahmu berjanji, lanjut Bu Sari, kalau suatu hari kamu terdesak, aku harus mengingatkanmu. Fitri menunduk. Jari-jarinya mencengkeram kertas itu. Apakah Arman tahu? Bu Sari menggeleng. Tidak. Dari awal, itu kesepakatan kita bertiga. Aku, ayahmu, dan kamu. Hening. Lampu neon berdengung pelan. Fitri tertawa kecil, tanpa humor. Ironis. Saya bekerja di perusahaan ini, dimarahi di depan orang-orang, dan ternyata pemiliknya. Bu Sari menyelesaikan kalimat itu. Fitri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi saya tidak mengerti semua ini. Saya bahkan tidak tahu apa hak saya sebenarnya. Dan kamu tidak perlu memahaminya sekarang, kata Bu Sari tegas. Karena membuka ini bukan soal hukum semata. Ini soal hidupmu. Fitri mengangkat kepala. Maksud ibu? Bu Sari menarik napas. Begitu kebenaran ini keluar, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Termasuk rumah tanggamu. Kata itu menghantam lebih keras dari teguran Arman manapun. Fitri membayangkan wajah Arman jika tahu. Rasa dikhianati, ego yang hancur, kemarahan yang tak terukur. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Fitri lirih. Bu Sari menatapnya dengan tatapan yang tidak menggurui. Aku hanya mengingatkan janji. Keputusan tetap milikmu. Malam itu, Fitri pulang dengan kepala penuh dan langkah berat. Arman sudah ada di rumah, menonton televisi tanpa menoleh saat Fitri masuk. Rutinitas kecil itu terasa asing sekarang. Kamu pulang telat, ujar Arman singkat. Ada pekerjaan, jawab Fitri. Arman mendengus. Jangan sampai kerja bikin kamu lupa rumah. Fitri menelan jawaban yang ingin keluar. Ia masuk kamar, menutup pintu perlahan. Di dalam tasnya, salinan akta itu terasa seperti beban yang tak terlihat, tapi nyata. Ia duduk di tepi ranjang, memegang dada yang terasa sesak. Rahasia ini bisa menjadi pelindung, atau pemicu kehancuran. Di akhir malam itu, Fitri mengambil keputusan kecil namun berisiko. Ia memilih menyimpan kebenaran ini sendiri, sambil bertanya dalam diam. Seberapa genting keadaan yang harus terjadi sebelum ia berani membukanya? Fitri bangun dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan marah, bukan takut, melainkan kewaspadaan yang kaku, seolah setiap gerak harus dipikirkan 2 kali. Salinan akta itu masih tersimpan rapi di laci terkunci, tetapi keberadaannya terus menekan pikirannya. Sejak malam tadi, setiap kata Arman terdengar berlapis makna. Setiap tatapan terasa seperti penilaian. Di kantor, suasana berubah lebih dingin. Fitri baru saja duduk ketika Rina masuk ke ruangannya, menutup pintu pelan. Mas Arman minta kamu ke ruang rapat besar jam 10, katanya lirih. Hanya kamu. Nada suara Rina membuat Fitri langsung paham. Ini bukan rapat teknis. Ada agenda, tanya Fitri. Rina menggeleng. Beliau cuma bilang, klarifikasi arah kerja. Fitri mengangguk, berusaha tersenyum. Begitu Rina keluar, Fitri menatap jam di dinding. Masih 2 jam. 2 jam untuk menenangkan diri, padahal jantungnya sudah berdegup tak beraturan. Pukul 10 tepat, Fitri masuk ke ruang rapat besar. Arman sudah menunggu, duduk di ujung meja panjang, sendirian.
Ruangan itu terasa terlalu luas untuk percakapan yang akan terjadi. "Kamu tahu kenapa aku panggil?" tanya Arman tanpa basa-basi. "Belum," jawab Fitri jujur. Arman menyilangkan tangan. "Aku merasa kamu mulai bergerak tanpa koordinasi." Fitri menarik napas. "Semua perubahan yang aku lakukan masih dalam koridor operasional." "Menurutmu?" potong Arman. "Tapi ada batas. Dan belakangan, kamu melewati batas itu." Kata batas menggema. Fitri menegakkan punggung. Batas profesional atau batas yang lain? Tatapan Arman menajam. "Jangan memelintir. Aku bicara soal struktur. Soal hierarki." Fitri menelan ludah. "Aku menghormati struktur." "Kalau begitu," lanjut Arman, suaranya merendah tapi mengandung ancaman, "ikuti saja alur yang sudah ada. Jangan membuat keputusan tanpa persetujuanku. Aku tidak ingin ada manajer yang merasa bisa berjalan sendiri." Fitri memahami pesan yang tidak diucapkan. Patuh, atau tersingkir. "Apa ini peringatan?" tanyanya pelan. Arman tersenyum tipis. "Anggap saja arahan." Percakapan berakhir tanpa kata penutup. Fitri keluar ruangan dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat masuk. Di luar, beberapa staf berpura-pura sibuk, tapi ia tahu mereka mendengar nada suara Arman tadi. Siang hari, Fitri duduk di ruangannya tanpa menyentuh laporan. Di kepalanya, dua peran saling bertabrakan, istri yang ingin menjaga rumah tangga, dan profesional yang mulai melihat ketidakadilan dengan mata terbuka. Pesan dari Maya masuk. "Kamu nggak apa-apa?" Fitri mengetik balasan singkat. Masih bisa bertahan. Ia tahu itu bohong setengahnya. Sore menjelang, Arman mengirim email berjudul revisi prosedur. Isinya memotong wewenang Fitri secara halus. Keputusan-keputusan yang sebelumnya bisa ia ambil, kini harus melalui meja Arman. Legal. Rapi. Tidak bisa disalahkan. Fitri membaca email itu berulang kali. Tangannya dingin. Ini bukan ledakan emosi seperti teguran di ruang terbuka. Ini langkah sistematis untuk mengecilkannya tanpa suara. Malamnya, di rumah, Arman bersikap biasa. "Terlalu biasa. Kamu jangan terlalu capek," katanya sambil menuang air. "Aku cuma ingin semuanya berjalan teratur." Fitri menatapnya, mencoba membaca wajah yang selama ini ia kenal. "Atau kamu ingin aku berhenti bergerak?" Arman mengangkat alis. "Kamu berlebihan." Fitri tersenyum pahit. "Mungkin." Ia masuk kamar lebih dulu, menutup pintu pelan. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ultimatum itu tidak diucapkan, tapi jelas terasa. Pilih patuh dan tetap aman sebagai istri, atau terus bekerja sesuai nurani dan bersiap kehilangan segalanya. Fitri membuka laci, menatap kunci kecil yang menyimpan salinan akta. Jarinya menyentuh logam dingin itu, lalu menarik tangan kembali. Belum sekarang. Di akhir hari, Fitri membuat keputusan kecil yang rapuh namun berisiko. Ia memilih menurunkan langkahnya di permukaan, sambil diam-diam mengamati sejauh mana Arman akan mendorongnya ke tepi. Dan pilihan itu, meski terlihat aman, justru membawa dirinya semakin dekat pada jurang yang tak bisa dihindari. Pagi itu, Fitri datang dengan perasaan waspada yang lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Keputusan kecil yang ia ambil, menurunkan langkah di permukaan, ternyata tidak memberi ketenangan. Justru sebaliknya. Semakin ia diam, semakin cepat roda bergerak tanpa kendalinya. Begitu ia menyalakan komputer, undangan rapat besar muncul di layar. Rapat evaluasi kinerja operasional, seluruh karyawan wajib hadir. Nama pengirimnya jelas, Arman. Tidak ada agenda rinci. Tidak ada permintaan bahan presentasi darinya. Fitri merasakan detak jantungnya mengeras. Rapat sebesar itu tanpa koordinasi bukan tanda baik. Aula utama dipenuhi kursi yang disusun rapi. Karyawan dari semua divisi memenuhi ruangan. Suasana riuh rendah, bercampur rasa ingin tahu. Fitri duduk di barisan depan, tepat di sisi meja pimpinan. Rina duduk beberapa kursi di belakangnya, wajahnya tampak tegang. Ketika Arman naik ke podium, suara ruangan perlahan mereda. "Terima kasih sudah hadir," ujar Arman dengan suara mantap. "Rapat ini penting. Kita perlu bicara jujur soal arah dan kinerja."
Fitri menegakkan punggung. Kata jujur membuatnya semakin waspada. Arman mulai dengan paparan umum, angka pertumbuhan, target kuartal, tantangan pasar. Semuanya terdengar normal, bahkan meyakinkan. Hingga slide berikutnya muncul di layar besar. Evaluasi operasional, divisi manajemen. Arman menoleh ke arah Fitri. Sebagai manajer operasional, Fitri tentu bertanggung jawab atas data ini. Fitri menatap layar. Seketika, perutnya mengeras. Angka-angka di sana asing. Grafik yang ia kenal telah berubah. Beberapa indikator sengaja dipotong, konteks dihilangkan. Data mentah yang belum final dipajang seolah hasil akhir. Itu bukan versi yang aku setujui, ucap Fitri spontan, suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia harapkan. Arman mengangkat alis. Tapi itu yang dikirim ke direksi. Beberapa karyawan saling pandang. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Fitri berdiri, berusaha menjaga suara tetap stabil. Data itu belum lengkap. Ada penyesuaian lanjutan yang menarik, potong Arman. Karena laporan ini berasal dari sistem yang kamu ubah sendiri. Kalimat itu seperti jerat. Fitri sadar, ini bukan kesalahan teknis. Ini jebakan. Sistem yang ia perbaiki kini dipakai sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Fitri menelan ludah. Kalau diberi waktu, aku bisa jelaskan alurnya. Arman tersenyum. Senyum yang terlalu tenang. Silakan. Jelaskan kenapa ada penurunan di beberapa lini. Fitri menatap layar lagi. Ia tahu penurunan itu bersifat sementara, bagian dari proses penataan ulang. Namun tanpa data pembanding, semua tampak seperti kegagalan. Ia mulai menjelaskan, memilih kata dengan hati-hati. Namun setiap kalimatnya dipotong, dipelintir, atau ditanggapi dengan nada meremehkan. Jadi ini eksperimen? Tanya Arman keras-keras. Perusahaan ini bukan laboratorium. Beberapa karyawan tertunduk. Yang lain mulai ragu. Fitri merasakan sesuatu runtuh pelan-pelan. Bukan reputasi, tapi rasa aman. Ia melirik Rina. Mata mereka bertemu sejenak. Rina tampak ingin berdiri, tapi ragu. Ini bukan ruang yang aman untuk membela. Fitri kembali menatap Arman. Di titik itu, ia benar-benar paham. Ini bukan evaluasi. Ini eksekusi publik yang dirancang rapi. Setiap pertanyaan bukan untuk mencari jawaban, melainkan menegaskan narasi bahwa ia tidak layak. Namun Fitri masih berdiri. Aku bertanggung jawab atas setiap keputusan yang aku ambil, katanya akhirnya, suaranya bergetar tapi jelas. Dan aku siap menjelaskannya secara utuh, bukan potongan. Ruangan hening. Arman menatapnya lama. Untuk sesaat, Fitri berharap ada celah. Namun Arman menutupnya dengan satu kalimat dingin. Kita akan bahas ini lebih lanjut. Rapat ditutup tanpa kesimpulan. Tanpa pembelaan. Tanpa klarifikasi. Tapi pesan itu sudah tersampaikan. Saat karyawan mulai keluar, Fitri tetap berdiri beberapa detik lebih lama. Kakinya terasa berat. Di kepalanya, satu pikiran berputar tanpa henti. Ia sedang diseret ke jurang yang sama sekali tidak profesional. Di lorong, beberapa staf menghindari tatapannya. Ada yang terlihat iba, ada yang ragu, ada pula yang mulai menjaga jarak. Reputasi tidak runtuh seketika. Ia terkikis, perlahan, di depan mata. Fitri kembali ke ruangannya, menutup pintu, dan bersandar di sana. Napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Ia membuka laptop, menelusuri kembali laporan aslinya. Versi lengkap. Data pembanding. Bukti manipulasi yang halus tapi nyata. Tangannya berhenti di atas folder bernama cadangan. Tempat ia mulai menyimpan salinan sejak episode 4. Fitri menatap layar lama sekali. Di akhir hari itu, ia mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia tidak lagi sekadar menyimpan bukti, ia mulai menyiapkan penjelasan lengkap, seandainya suatu hari ia dipaksa bicara di hadapan semua orang. Fitri datang ke kantor dengan langkah yang terasa asing di tubuhnya sendiri. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, menyiapkan penjelasan lengkap, menyusun ulang bukti, belum sempat memberinya rasa siap. Pagi itu, suasana gedung berubah.
Terlalu sunyi untuk jam sibuk. Tatapan-tatapan yang ia terima bukan lagi ragu, melainkan berhati-hati. Seolah semua orang sudah tahu sesuatu yang ia belum dengar secara resmi. Undangan rapat kembali muncul. Ruangan yang sama. Peserta yang sama. Namun kali ini, agenda tertulis jelas. Tindak lanjut evaluasi manajemen. Fitri duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Tapi rasanya berbeda. Dada terasa sempit. Ia memegang map tipis berisi salinan laporan lengkap, bukti bahwa ia tidak bersalah. Namun entah kenapa, ada firasat bahwa hari ini bukan tentang data. Arman masuk tanpa basa-basi. Wajahnya dingin, datar, seperti orang yang sudah mengambil keputusan sejak lama. Ia berdiri di depan, menatap seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti di Fitri. Setelah mempertimbangkan kinerja dan dampak yang ditimbulkan, ujar Arman, suaranya keras dan terukur, perusahaan mengambil langkah tegas. Fitri menegakkan punggung. Jantungnya berdetak keras. Mulai hari ini, lanjut Arman, Fitri tidak lagi menjabat sebagai manajer. Bahkan, tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Ruangan seperti berhenti bernapas. Fitri tidak langsung bereaksi. Kata-kata itu masuk pelan, menghantam bagian terdalam dirinya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penghinaan yang disengaja. Ia berdiri. Aku berhak tahu alasannya, ucapnya pelan, namun cukup jelas terdengar. Arman tersenyum miring. Alasannya sederhana. Kamu tidak kompeten. Beberapa karyawan menunduk. Rina mengepalkan tangan. Dan, Arman melanjutkan, suaranya semakin tajam. Sejujurnya, sejak awal aku ragu. Perempuan seringkali sulit memisahkan urusan pribadi dan profesional. Apalagi kalau sudah jadi istri. Kalimat itu seperti cambuk. Fitri merasakan panas menjalar ke wajahnya, bukan karena malu, melainkan marah yang ditahan paksa. Namun yang lebih menyakitkan adalah desisan kecil di ruangan. Bukan persetujuan penuh, tapi juga bukan penolakan. Kamu terlalu emosional, lanjut Arman. Terlalu sensitif. Perusahaan ini butuh ketegasan, bukan perasaan. Fitri menatapnya lurus. Untuk sesaat, ia ingin membuka map itu, menumpahkan semua bukti di depan mereka. Menunjukkan bahwa laporan itu dimanipulasi. Bahwa ini semua permainan kuasa. Namun di detik itu, ia menyadari sesuatu yang lebih pahit. Jika ia bicara sekarang, bukan kebenaran yang akan didengar, melainkan pembenaran atas penghinaan yang sudah dilontarkan. Arman melambaikan tangan kecil. Kamu bisa bereskan barangmu hari ini. Tidak ada kata terima kasih. Tidak ada pengakuan atas kerja bertahun-tahun. Tidak ada kehormatan dalam pemecatan itu. Fitri mengangguk perlahan. Ia tidak membantah. Tidak menangis. Tidak berteriak. Ia menutup map itu kembali. Saat ia melangkah keluar dari barisan kursi, ruang rapat terasa panjang dan sempit sekaligus. Setiap langkah seperti menarik benang luka di dalam dadanya. Beberapa pasang mata mengikutinya. Ada yang bersalah. Ada yang iba. Ada yang pura-pura sibuk. Rina berdiri setengah, ragu ingin mengejar. Fitri menggeleng pelan. Bukan sekarang. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi pelan yang justru terasa lebih menyayat daripada bentakan. Di lorong, Fitri berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Bukan karena kehilangan jabatan. Itu hanya posisi. Yang baru saja direnggut adalah sesuatu yang jauh lebih mahal. Kehormatannya sebagai manusia. Ia masuk ke ruangannya untuk terakhir kali. Meja rapi. Tanaman kecil di sudut. Semua tampak normal. Seolah tidak ada yang berubah. Fitri memasukkan barang-barangnya perlahan. Setiap gerakan menahan gelombang emosi yang ingin pecah. Saat ia menutup laci terakhir, pantulan dirinya di kaca lemari membuatnya terdiam. Wajahnya pucat, tapi matanya masih utuh. Masih menyala. Fitri keluar gedung tanpa menoleh. Matahari siang menyambutnya tanpa belas kasihan. Di tangannya, map tipis itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Di dalam diam yang panjang, satu tekanan batin baru tumbuh pelan namun pasti. Jika ia memilih diam selamanya, penghinaan itu akan menjadi kebenaran. Pintu ruang rapat itu baru saja tertutup ketika Fitri berhenti di lorong. Langkahnya masih terasa berat,
Dadanya sesak oleh gema kalimat Arman yang memecatnya di depan semua orang. Bukan kehilangan jabatan yang membuatnya nyaris runtuh, melainkan cara ia direndahkan, seolah semua kerja kerasnya tak pernah ada. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel, menatap nama yang sejak tadi berputar di kepalanya. Ia menelan ludah, lalu menekan panggilan itu. 5 menit kemudian, pintu lift terbuka kembali. Fitri melangkah keluar dengan postur berbeda. Masih terluka, tetapi tidak lagi sendirian. Di sampingnya berdiri Busari, perempuan parubaya dengan wajah tenang namun sorot mata tajam, yang selama ini dikenal karyawan sebagai penasihat lama perusahaan. Di sisi lain ada Dimas, pria muda berjas rapi, membawa map tebal di dadanya. Langkahnya mantap seperti orang yang tahu persis apa yang akan ia lakukan. Ketiganya berjalan menyusuri lorong menuju ruang rapat besar yang baru saja menjadi panggung kehancuran harga diri Fitri. Pintu dibuka. Suasana yang semula riuh oleh bisik-bisik mendadak membeku. Arman yang masih berdiri di depan layar presentasi menoleh, alisnya berkerut tajam. Rapat belum selesai, katanya dingin, nada suaranya mengandung peringatan. Fitri merasakan lututnya hampir melemah, namun Busari melangkah setengah langkah ke depan. Justru karena belum selesai, kami kembali, ujar Busari dengan suara tenang namun tegas. Nada itu bukan nada memohon. Itu nada orang yang terbiasa didengar. Dimas segera meletakkan map di meja rapat utama, tepat di hadapan Arman, lalu membuka pengaitnya perlahan. Bunyi logam kecil itu terdengar nyaring di ruangan yang kini sunyi. Fitri berdiri sedikit di belakang mereka. Matanya menyapu wajah-wajah karyawan, Rina yang pucat, beberapa kepala divisi yang saling bertukar pandang, dan puluhan pasang mata lain yang tak berkedip. Jantungnya berdegup keras. Inilah titik yang sejak tadi ia takuti. Rahasia yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami akan dibuka di depan semua orang, termasuk suaminya. Pak Arman, kata Dimas akhirnya, suaranya formal, profesional. Sebagai kuasa hukum keluarga pendiri, saya berkewajiban menghentikan rapat ini sementara. Ia menggeser satu lembar dokumen ke tengah meja dan menyampaikan klarifikasi kepemilikan perusahaan. Arman tertawa pendek, sinis. Ini lelucon yang buruk. Saya CEO di sini. Busari menatapnya tanpa gentar. Dan Ibu Fitri adalah pemilik mayoritasnya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Beberapa orang tersentak, ada yang tanpa sadar berdiri. Fitri merasakan darahnya mengalir deras ke telinga. Kata-kata Busari menggema di kepalanya. Pemilik mayoritas. Sebuah istilah yang selama ini hanya berupa bayangan samar dari dokumen lama yang ia temukan, kini diucapkan lantang. Dimas membuka lembar berikutnya. Ia tidak membacanya dengan nada dramatis, justru datar, seolah membacakan fakta yang tak bisa ditawar. Tentang akta pendirian lama, tentang saham yang sejak awal dicatat atas nama Fitri melalui amanat ayahnya, tentang perjanjian pengelolaan yang memberi Arman kewenangan operasional tanpa kepemilikan mutlak. Setiap kalimat terasa seperti potongan puzzle yang selama ini tercecer di hidup Fitri. Arman memucat. Itu tidak mungkin, katanya cepat, suaranya meninggi. Fitri tidak pernah. Fitri akhirnya melangkah maju. Ia bisa merasakan tangan Busari menyentuh lengannya, seolah memberi penopang. Aku memang tidak pernah mengklaim apapun, ujar Fitri pelan, namun suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Karena aku percaya. Dan karena aku memilih diam. Keheningan kembali menyergap. Fitri menatap Arman, suaminya, orang yang selama ini ia cintai sekaligus takutkan. Ada amarah di sana, juga kebingungan, tetapi tak ada penyesalan. Hatinya terasa perih. Ia sadar, pengungkapan ini bukan kemenangan yang manis. Ini hanya awal dari luka yang lebih dalam. Busari menutup map itu perlahan. Dokumen ini sah. Terdaftar. Tidak ada yang disembunyikan selain kesepakatan untuk merahasiakannya sampai keadaan genting. Tatapannya beralih pada Fitri, penuh makna. Dan keadaan itu sudah tiba. Fitri menarik napas panjang. Di dalam dadanya, dua peran bertabrakan keras. Istri yang ingin rumah tangganya utuh, dan pemilik sah yang tak lagi bisa membiarkan dirinya diinjak. Ia belum siap mengambil keputusan apapun hari ini. Namun satu hal jelas. Ia tidak lagi bisa mundur. Rapat resmi dihentikan.
Karyawan diminta keluar satu persatu, meninggalkan ruangan dengan wajah-wajah tercengang. Fitri tetap berdiri di sana, menatap meja rapat kosong yang beberapa menit lalu menjadi tempat ia dieksekusi. Kini, ruangan itu menyimpan beban baru, kekuasaan yang secara hukum ada di tangannya, tetapi secara emosional terasa amat berat. Saat pintu tertutup dan hanya tersisa mereka berempat, Fitri menggenggam jemarinya sendiri. Dalam hati, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan lagi berpura-pura tidak tahu siapa dirinya di tempat ini, meski konsekuensinya bisa menghancurkan pernikahannya. Suasana ruang rapat besar belum sepenuhnya pulih ketika pintu kembali dibuka. Para karyawan yang tadi diminta keluar masih berkerumun di lorong. Bisik-bisik mereka membentuk dengung tegang yang menembus dinding kaca. Fitri berdiri di dekat meja utama. Jantungnya masih berdetak tak beraturan setelah pengungkapan yang mengubah segalanya. Keputusan kecil yang ia buat di akhir rapat sebelumnya kini menuntut bentuk yang lebih nyata dan lebih kejam. Arman kehilangan kendali. Wajahnya merah, napasnya memburu. Ia mondar-mandir seperti singa terpojok. Tangannya sesekali menghantam meja. "Ini tidak sah," teriaknya. Suaranya menembus kaca hingga beberapa karyawan di luar menoleh. "Aku yang membangun perusahaan ini. Aku yang memimpin semua orang di sini." Nada suaranya pecah antara marah dan takut. Fitri mengenal nada itu. Nada seseorang yang baru sadar pijakan kakinya rapuh. Fitri memejamkan mata sejenak. Ada bagian dirinya yang ingin menghampiri Arman, menenangkan, menyelamatkan sisa-sisa pernikahan yang retak. Namun bayangan penghinaan di depan umum kembali menyala di ingatannya. Kata-kata yang merendahkan, tatapan-tatapan yang menyaksikan dirinya dilucuti martabatnya. Ia membuka mata. Tangannya dingin, tetapi punggungnya tegak. "Panggil semua karyawan kembali," kata Fitri pelan kepada Bu Sari. Nada itu bukan perintah keras, namun cukup jelas untuk ditaati. Bu Sari mengangguk, keluar sebentar, dan dalam hitungan menit ruang rapat kembali terisi. Rina masuk bersama yang lain, wajahnya tegang, matanya terus mengikuti Fitri. Sebagai kepala HRD, ia paham betul apa arti forum ini, dan apa yang akan dipertaruhkan. Fitri melangkah ke depan. Mikrofon masih terpasang. Saat ia menggenggamnya, jari-jarinya bergetar. Ia menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang menyerbu. "Terima kasih sudah kembali," ucapnya. Suaranya sempat bergetar, lalu menguat. "Saya tahu ini tidak mudah untuk disaksikan. Tapi ada keputusan yang harus disampaikan secara terbuka." Arman menyela. "Fitri, jangan lakukan ini. Kita bicarakan di rumah." Kata rumah menusuk tajam. Fitri menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun suaranya tetap berdiri. "Justru karena ini selalu kau tarik ke rumah, aku memilih menyelesaikannya di sini." Rina berdiri sedikit lebih dekat ke meja, naluri profesionalnya mengambil alih. Ia menyiapkan catatan, menyadari perannya bukan lagi sekadar pengamat. Fitri menangkap tatapan Rina. Ada dukungan di sana, juga kekhawatiran. "Berdasarkan kewenangan pemilik saham mayoritas," lanjut Fitri, kini lebih mantap, "dan setelah mempertimbangkan pelanggaran wewenang yang terjadi, termasuk pemecatan sepihak tanpa dasar yang sah, manipulasi laporan, serta tindakan merendahkan di forum terbuka, saya memutuskan untuk memberhentikan Arman dari jabatannya sebagai CEO." Kata-kata itu jatuh satu persatu, berat dan tak bisa ditarik kembali. Beberapa karyawan menahan napas. Ada yang menutup mulut. Arman membeku, lalu tertawa keras, tertawa yang kosong. "Kau tidak berani," katanya, hampir memohon. Fitri merasakan air mata menggenang, tetapi ia menolak jatuh. "Aku berani," jawabnya lirih namun jelas. "Karena jika aku diam, aku mengkhianati diriku sendiri." Ia menoleh ke Rina. "Sebagai kepala HRD, saya minta Anda mencatat keputusan ini dan menjadi saksi resmi." Rina mengangguk tegas. "Saya mencatat," katanya, suaranya profesional, menenangkan ruangan yang nyaris runtuh. Keputusan disampaikan di hadapan karyawan, sesuai prosedur darurat perusahaan. Arman melangkah maju, namun Dimas berdiri di antara mereka dengan sikap tenang. Tidak ada ancaman, hanya batas yang jelas. Arman berhenti. Di matanya, Fitri melihat sesuatu runtuh, bukan hanya jabatan,
tetapi identitas yang selama ini ia banggakan. Fitri menutup mikrofon. Kakinya terasa lemah, tetapi ia tetap berdiri hingga rapat resmi ditutup. Karyawan perlahan keluar. Sebagian menunduk hormat padanya, sebagian masih tercengang. Rina mendekat, berbisik singkat, "Dokumen akan saya siapkan." Fitri mengangguk, bersyukur atas kehadiran yang meneguhkan itu. Saat ruangan kembali lengang, Fitri duduk untuk pertama kalinya sejak pagi. Bahunya gemetar. Bu Sari menyentuh pundaknya, diam namun hadir. Fitri tahu, keputusan ini baru membuka bab lain. Pertarungan hukum, luka rumah tangga, dan tatapan publik yang akan terus menghakimi. Ia mengeluarkan ponsel, menatap layar kosong. Ada satu pesan yang ingin ia kirim, satu pembicaraan yang tak bisa lagi ditunda. Dengan tangan masih bergetar, Fitri membuat keputusan kecil namun berisiko. Ia akan memisahkan urusan rumah tangga dari kantor sepenuhnya. Meski itu berarti menghadapi Arman bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai pihak yang berseberangan. Hari itu terasa panas meskipun hujan gerimis menempel di jendela kaca kantor. Fitri duduk di ruang rapat utama. Tangannya masih gemetar dari keputusan memecat Arman sebagai CEO. Udara pagi dipenuhi bisik-bisik karyawan, campuran rasa penasaran dan waspada, karena semua tahu, hari ini akan menjadi hari penentuan. Di depannya, Dimas menyiapkan laptop dan proyektor. Ia mengangguk singkat ke Fitri. Tanpa kata lagi, ia menekan tombol dan layar besar di depan rapat menampilkan dokumen audit kilat yang telah disiapkannya sejak beberapa hari terakhir. Semua data transaksi, laporan fasilitas, hingga manipulasi anggaran yang selama ini tersembunyi rapi mulai terbuka. Angka demi angka berserakan di layar, memaksa setiap orang untuk melihat fakta yang tak terbantahkan. Fitri menahan napas. Di satu sisi, ia merasa lega. Akhirnya kebenaran muncul ke permukaan. Di sisi lain, hatinya masih menyesakkan. Ia tidak ingin momen ini menjadi pesta penghinaan, meskipun Arman telah memprovokasi semua ini. Arman masuk ke ruangan, wajahnya merah padam, langkahnya tergesa. "Apa-apaan ini? Aku CEO di sini. Laporan ini pasti salah," teriaknya. Suara bergetar antara marah dan panik. Dimas menatap Arman tanpa ekspresi. Semua data ini terekam oleh sistem keuangan perusahaan. Setiap transaksi memiliki timestamp dan bukti digital. Tidak ada yang salah. Fitri berdiri, suara gemetar tapi tegas. "Arman, kamu bisa menyangkal, tapi sistem dan fakta berbicara lebih keras daripada semua klaimmu. Setiap penyalahgunaan dana, setiap manipulasi laporan, semua ini ada di sini." Arman mencoba meraih laptop Dimas, matanya liar. "Itu bisa dimanipulasi. Aku yang memimpin semua ini." Rina yang hadir sebagai saksi resmi HRD, melangkah maju. "Pak Arman, semua data ini sudah diverifikasi oleh tim audit independen. Tidak ada rekayasa dari pihak manapun." Suaranya jelas, profesional, membuat ruangan sunyi mendadak. Beberapa karyawan menahan napas, menatap pertarungan yang tak lagi bisa dihindari. Arman meremas jasnya, keringat menetes di pelipisnya. Aku tidak melakukan ini." Ia berulang kali mengulang kalimat itu, suaranya mulai pecah. Fitri menatapnya, tidak dengan amarah, tetapi dengan kesedihan yang dalam. Ia melihat seorang pria yang selama ini ia cintai, kini menjadi bayangan dari siapa ia dulu. Dimas menggeser layar ke laporan pengeluaran fasilitas. Foto-foto, kwitansi, dan bukti digital menunjukkan penggunaan fasilitas pribadi untuk keuntungan sendiri. Semua terbuka di hadapan karyawan yang kini menatap dengan tercengang. Beberapa menunduk, tidak berani bersuara. Beberapa lainnya mulai berbisik, raut muka mereka campur aduk antara kaget, takut, dan lega karena kebenaran terungkap. Fitri menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ia sedang memimpin sebuah momen yang tidak hanya memengaruhi perusahaan, tetapi juga harga diri dan reputasi semua orang yang terlibat. "Ini bukan tentang dendam," ujarnya akhirnya, suaranya lebih mantap. "Ini tentang integritas perusahaan yang selama ini kau abaikan. Dan fakta-fakta ini tidak bisa diputar balik." Arman jatuh di kursinya, kepalanya tertunduk. Beberapa detik ia diam, kemudian mencoba bicara lagi. Tapi semua kata yang keluar terdengar putus asa. Ia kehilangan kendali sepenuhnya.
Sistem yang selama ini ia manipulasi untuk menegaskan dominasi kini berbalik melawannya, dan semua orang melihatnya tak berdaya. Fitri menatap layar satu persatu, setiap bukti membuat dadanya sakit, bukan karena kemenangan, tetapi karena kesadaran bahwa jalan ini akan memaksa perubahan besar, bukan hanya di kantor, tapi juga di rumah. Ia menutup laptop dengan lembut, menatap Arman yang kini tersandar di kursi, napasnya tersengal. Rina mendekat, menatap Fitri. Keputusanmu dari sini bisa menentukan nasib perusahaan dan karyawan lain, katanya pelan. Fitri menatap semua bukti, semua wajah, dan merasa beban yang selama ini ia tanggung. Penghinaan, pengkhianatan, tekanan batin, mencapai puncaknya. Di akhir hari itu, Fitri membuat keputusan kecil namun berisiko. Ia akan melanjutkan proses hukum internal untuk menegaskan pemecatan Arman dan memastikan tidak ada celah bagi manipulasi lebih lanjut, sambil menahan emosi pribadi agar tidak menghancurkan sisa hubungan rumah tangga yang rapuh. Hatinya tahu, ini baru permulaan. Namun untuk pertama kalinya sejak semua terungkap, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri, walau jalan ke depan penuh risiko dan luka yang harus dihadapi. Senja menyapu gedung kantor, memantulkan cahaya oranye di lantai kaca ruang rapat. Fitri duduk di kursinya. Tangannya masih gemetar setelah hari penuh ketegangan. Pemecatan Arman dari posisi CEO dan audit kilat yang menyingkap semua kesalahannya membuat udara di sekitar terasa tegang, seperti sebelum badai benar-benar datang. Pintu rapat terbuka, dan Arman masuk dengan langkah berat. Wajahnya merah, mata berkilat, tangan gemetar menahan rasa malu dan amarah. Kau melakukan ini? Kau menghancurkan suamimu sendiri. Teriaknya, suaranya pecah. Kata-kata itu menusuk Fitri lebih dalam daripada semua penghinaan sebelumnya. Ia tahu ini bukan sekadar kemarahan karena kehilangan jabatan atau uang, tapi serangan langsung pada identitasnya sebagai istri. Namun Fitri menahan diri. Ia menghela napas panjang, menenangkan gemetar di tubuhnya. Arman, ini bukan soal menghancurkan. Ini tentang integritas dan batasan yang harus dijaga. Perusahaan bukan milik pribadi untuk disalahgunakan, ucapnya dengan suara gemetar, tapi setiap kata dikontrol rapi. Arman menatap layar laptop yang kini menampilkan deretan notifikasi merah yang tajam dan jelas. Akses rekening diblokir. Jabatan CEO dicabut. Fasilitas perusahaan dikunci. Matanya melebar. Ia mencoba mengetuk tombol-tombol, menekan papan ketik, bahkan menarik kabel laptop, namun semua sistem menolak. Dalam sekejap, seluruh kekuasaan yang selama ini ia genggam, uang, kontrol, fasilitas, hilang dari tangannya. Ini tidak mungkin, teriak Arman, suaranya nyaris pecah. Aku CEO. Semua ini milikku. Fitri menunduk sejenak, menahan air mata yang menetes, tetapi suaranya tetap tegas. Semua wewenang dan akses yang kau gunakan untuk menyalahgunakan perusahaan kini dicabut. Ini konsekuensi tindakanmu, Arman. Rina, sebagai saksi HRD, berdiri di samping Fitri, mencatat setiap langkah resmi. Tatapannya menegaskan, keputusan ini sah dan final. Karyawan yang masih berada di gedung menatap dari jauh, beberapa menahan napas, beberapa lainnya tak percaya pada apa yang mereka saksikan. Arman meremas lengan kursinya, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Ia menunduk, menatap meja rapat yang selama ini menjadi pusat kekuasaannya. Semua fasilitas yang ia gunakan, mobil dinas, ruang kerja pribadi, kartu akses, tak lagi bisa disentuh. Segala dominasi yang dulu ia genggam kini tersedot dari tangannya dalam hitungan detik. Fitri berdiri, menatapnya dengan campuran rasa sakit dan tekad. Ia hancur batinnya, bukan karena kekuasaan yang ia pegang, tetapi karena pengkhianatan datang dari seseorang yang dulu ia cintai sepenuh hati. Hatinya terasa sobek, tapi ia tidak mundur. Mundur berarti menyerahkan semua, memberikan Arman kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan. Kali ini ia adalah pemilik sah, dan tanggung jawab itu menuntut keberanian lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Di akhir hari itu, Fitri berdiri di jendela ruang rapat, menatap kota yang mulai gelap. Rasa hancur sebagai istri dan beban sebagai pemilik sah perusahaan menumpuk bersamaan di dadanya. Dengan tangan masih bergetar, ia membuat keputusan kecil namun berisiko, memisahkan urusan perusahaan dari urusan pribadi sepenuhnya,
menegaskan batas tegas kepada Arman, sekaligus menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi rumah tangga yang retak. Tekanan batin baru itu menempel di dadanya. Ia harus memimpin perusahaan, menjaga karyawan, dan menghadapi suami yang kini berubah menjadi lawan, semua dalam satu waktu. Namun untuk pertama kalinya, Fitri merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri, meski jalan ke depan penuh risiko dan luka yang harus ia hadapi. Malam itu sunyi. Hanya terdengar detak jarum jam dan suara hujan yang rintik di luar jendela apartemen mereka. Fitri duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya berputar tanpa henti. Hatinya masih penuh bekas luka hari-hari di kantor. Pemecatan Arman, akses rekening yang dicabut, fasilitas yang hilang, semua bukti kesalahannya yang terpampang nyata. Namun ada satu hal yang lebih sulit untuk dihadapi, perasaan yang telah menumpuk bertahun-tahun dalam rumah tangga mereka. Arman berdiri di dekat jendela, punggungnya menempel pada kaca, menatap malam yang basah. Ia terlihat lelah, tetapi wajahnya tetap menahan marah. Fitri, suaranya terdengar berat, seolah berusaha menenangkan diri sendiri. Kau tahu aku tidak bermaksud menghancurkanmu. Fitri menatapnya, mata berkaca-kaca tapi teguh. Tidak bermaksud? Selama bertahun-tahun, aku selalu menahan diri, menelan hinaanmu, memaafkan sikapmu yang merendahkan di depan orang lain, di depan staf, bahkan di hadapanku sendiri sebagai istri. Aku selalu menyesuaikan diri agar kau merasa nyaman dengan egomu. Arman. Suaranya mulai meninggi, tetapi masih dikontrol dengan ketegasan yang memaksa ruang itu diam. Arman menoleh, alisnya berkerut. Fitri, aku melakukan itu karena aku ingin kau menghargai usahaku. Aku ingin kau mengerti aku. Mengerti. Fitri hampir berteriak. Mengerti berarti menghormati, bukan menghancurkan. Selama bertahun-tahun aku disuruh diam, disuruh menyesuaikan diri. Aku tidak punya suara di rumah ini. Aku bukan anak kecil yang bisa kau kendalikan sesuai kehendakmu. Suaranya pecah, air mata mengalir. Tapi ia tetap menatap Arman tanpa menunduk. Arman menatapnya, napasnya tersengal. Ia ingin membalas, ingin membela diri, tetapi setiap kata terasa mentah di mulutnya. Egonya masih kuat, dan ia masih belum benar-benar menyesal. Aku tidak menyadari kau merasa seperti itu. Tapi kau tahu aku melakukan semua ini untuk kita. Fitri menahan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Untuk kita? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Padahal semua ini terjadi karena kau ingin menguasai segalanya? Jabatan, uang, kontrol atas perusahaan, dan bahkan atasku. Suaranya bergetar, tapi ada kekuatan yang mulai tumbuh di dalamnya. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku bukan anakmu, Arman. Aku bukan boneka yang kau gerakkan sesukamu. Aku sudah berdiri, aku punya kekuatan, dan aku punya hak untuk membela diriku sendiri. Arman mundur beberapa langkah, matanya melebar. Ia belum pernah melihat Fitri berbicara seperti ini. Tegas, marah, tetapi juga rapuh. Ada luka yang terbuka di sana, sebuah peringatan keras bahwa ia telah menyepelekan perempuan yang selama ini ia klaim cintai. Namun egonya masih tinggi. Ia belum menyerah pada kesalahan. Fitri, kau terlalu keras. Kau selalu membuatku merasa kalah, merasa dihina. Fitri menggeleng. Tidak, Arman. Kau yang selalu menganggap dirimu lebih tinggi. Kau yang selalu ingin memimpin tanpa pernah menghargai aku. Dan hari ini, aku tidak akan mundur lagi, walau hatiku hancur. Aku memilih berdiri di sini, menghadapi semua ini, karena aku harus, bukan karena aku ingin menyakitimu. Arman menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap keras. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat, terlalu berat. Fitri menarik napas dalam, merasakan luka batin yang selama ini ia pendam mulai keluar, bercampur dengan rasa lega. Aku tidak menuntutmu untuk berubah sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dihancurkan, dan aku tidak akan menutup mata lagi pada perlakuanmu. Suaranya lembut tapi tegas, seperti perbatasan yang baru ditetapkan. Tegas, tak bisa diganggu-gugat. Arman hanya terdiam, kepalanya menunduk, mencoba mencerna kenyataan bahwa wanita yang ia anggap lemah selama ini kini berdiri setara dengannya,
bahkan lebih kuat dalam integritas dan tekad. Egonya masih ingin membela diri, tapi ia tak menemukan jalan. Fitri menatapnya lama. Di dadanya, luka batin hancur, tetapi ada percikan kekuatan yang tumbuh. Ia tahu, malam ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk hidup pribadinya. Dengan napas panjang, ia membuat keputusan kecil namun berisiko. Ia akan menegaskan batasan emosional dan pribadi terhadap Arman, menjaga jarak agar tidak lagi bisa dikendalikan atau dihancurkan, sekaligus menyiapkan diri menghadapi konsekuensi rumah tangga yang mungkin tak pernah sama lagi. Di balik hujan yang terus menetes, Fitri merasakan campuran sakit dan kekuatan. Ia hancur, tapi berdiri. Ia takut, tapi tegas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas siapa dirinya. Di luar ego suami, di luar dominasi yang selama ini mengekangnya. Matahari baru saja tenggelam, memantulkan cahaya jingga lembut ke seluruh ruang tamu apartemen mereka. Hujan semalam masih meninggalkan aroma basah di udara. Fitri duduk di kursi dekat jendela. Tangannya menepuk-nepuk map biru yang berisi dokumen kepemilikan perusahaan dan catatan hari-hari terakhir. Hatinya masih penuh bekas luka, pemecatan Arman, akses rekening yang dicabut, fasilitas yang hilang, dan konfrontasi pribadi malam sebelumnya. Namun malam itu, ada ketenangan yang aneh di dadanya. Arman berdiri di seberang ruangan, tangannya menyilang di dada, matanya merah karena kurang tidur dan tekanan emosional. Ia menatap Fitri dengan campuran kemarahan, kebingungan, dan sedikit ketakutan. "Fitri, tolong, kita bisa bicara," katanya lirih, suaranya tetap menyisakan nada ego yang kuat. Fitri mengangguk perlahan, mempersilakan Arman duduk di sofa yang berseberangan. Ia menarik napas panjang, menenangkan getaran suara di dalam dirinya. "Kita perlu bicara, ya. Tentang semua ini, tentang kita," ujarnya tenang, tetapi setiap kata menembus ruang dengan ketegasan yang sulit diabaikan. Arman menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku kehilangan semuanya. Aku merasa dihancurkan." Suaranya terdengar lirih, hampir seperti anak yang tersudut. Fitri menatapnya, hati remuk, tetapi matanya tetap tegas. "Arman, kau tidak dihancurkan oleh aku. Kau dihancurkan oleh kesombonganmu sendiri. Kau terlalu percaya bahwa uang, jabatan, dan kekuasaan bisa memberi kau hak untuk mengendalikan orang lain, bahkan aku." Arman menunduk, wajahnya pucat, tapi suaranya masih keras. "Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk rumah tangga kita. Untuk perusahaan kita." Fitri menggeleng. "Rumah tangga kita. Selama bertahun-tahun aku selalu menyesuaikan diri dengan egomu, menahan diri, memaafkan, menelan hinaan, demi menjaga rumah tangga ini. Tapi sekarang aku tahu, menjaga diriku sendiri juga bagian dari rumah tangga itu. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku dihancurkan atau diremehkan." Arman menelan ludah, napasnya tersengal. "Fitri, aku tidak menyadari. Aku tidak bermaksud." Fitri memotong dengan lembut namun tegas. "Aku tahu. Tapi niat tidak cukup. Kau tetap melanggar batas, menghancurkan kepercayaan, dan menempatkan aku dalam posisi yang tidak manusiawi. Aku tidak bisa lagi melanjutkan ini." Suaranya lembut, tapi setiap kata seperti palu yang menegaskan batas. Arman menunduk, matanya berkaca-kaca, tetapi egonya masih kuat. "Kau tidak bisa. Kita bisa memperbaiki semuanya." Fitri menarik napas dalam. Ia menatap langsung ke matanya, dengan ketenangan yang hampir dingin. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku mengajukan cerai, Arman. Bukan karena kebencian, tapi karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri, harga diriku, dan masa depanku. Aku tenang dengan keputusan ini. Aku tidak membenci, tapi aku tidak bisa tetap dalam hubungan yang merusakku secara emosional." Arman terdiam. Tubuhnya gemetar sedikit. Ia merasakan kehancuran yang belum pernah ia rasakan. Bukan karena Fitri mengambil apapun dari tangannya, tapi karena ego dan kesombongannya sendiri membuatnya kehilangan segalanya. Aku tidak percaya ini terjadi," gumamnya, suaranya serak. Fitri menunduk sejenak, menahan air mata, lalu kembali menatapnya. "Aku tahu ini sulit.
Aku juga hancur. Tapi aku tidak bisa lagi menunggu kesadaranmu datang. Aku harus bergerak sekarang. Untuk diriku sendiri. Aku tidak mundur. Arman. Aku berdiri di sini, dan aku tegas dengan pilihanku. Hening menempel di ruangan itu. Hanya terdengar hujan tipis di luar, dan detak jantung yang berirama cepat di dada mereka masing-masing. Arman menatap Fitri, menyadari untuk pertama kalinya bahwa semua yang ia anggap kekuatan hanyalah ilusi. Tanpa rasa hormat dan empati, semua itu rapuh dan mudah runtuh. Namun egonya masih mengikatnya. Ia belum sepenuhnya menyesal, masih mencari cara untuk membela diri. Fitri menutup map biru di pangkuannya, napasnya panjang. Dalam hening itu, ia membuat keputusan kecil namun berisiko. Ia akan memulai proses perceraian dengan jelas dan tenang, tanpa membiarkan emosinya menguasai tindakan, sekaligus menyiapkan langkah menghadapi kehidupan baru yang sepenuhnya di tangannya sendiri. Saat hujan mulai reda, Fitri menatap kota dari jendela, merasakan campuran sakit, lega, dan kekuatan. Ini bukan kemenangan penuh, tetapi ini adalah puncak keberanian batin yang selama bertahun-tahun terkubur. Dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar memegang kendali atas hidupnya. Pagi itu, kota masih basah oleh sisa hujan semalam. Fitri melangkah ke kantor dengan langkah tenang, pakaian rapi, dan wajah yang menyiratkan tekad. Ia sudah melewati malam-malam yang panjang, konfrontasi emosional, dan hari-hari yang terasa seperti ujian tanpa henti. Tapi hari itu berbeda. Ini hari di mana ia sepenuhnya menata ulang hidupnya sendiri, sebagai perempuan merdeka dan pemilik sah perusahaan. Di ruang rapat utama, Dimas menyiapkan laporan harian dan proyektor, seperti biasa. Mata mereka bertemu sesaat, dan tanpa kata, ia memberikan dukungan yang selama ini tidak pernah diungkapkan secara verbal. Keyakinan bahwa Fitri bisa menghadapi tantangan apapun. Bu Sari duduk di pojok ruang, mengawasi setiap persiapan dengan tatapan waspada namun bangga. Ia selalu menjadi pengingat bahwa keputusan masa lalu, yang menunda pengungkapan kepemilikan Fitri, dilakukan untuk melindungi perempuan yang kini berdiri tegak di hadapan mereka semua. Fitri membuka laptop, menatap layar yang kini menjadi simbol kendali, bukan sekadar data. Ia mengulang rencana hari itu, rapat strategi baru, pertemuan dengan staf senior, pengecekan proyek yang sempat terhenti karena kepemimpinan yang salah arah. Ia merasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena akhirnya ia memegang kendali, berat karena tanggung jawab yang menyertainya menuntut ketegasan tanpa kompromi, hati yang tetap utuh, dan integritas yang harus dijaga. Arman, yang kini menempati posisi jauh dari perusahaan dan rumah tangga mereka, masih mencoba mempertahankan ego, tetapi Fitri tidak lagi menunggu atau memberi ruang untuk manipulasi. Ia tahu segala luka emosional telah berada di belakangnya. Ia tidak membenci, ia hanya tidak bisa lagi tergantung pada seseorang yang tidak menghargainya. Rapat dimulai. Fitri memimpin dengan suara mantap, menegaskan prioritas proyek, memastikan setiap keputusan diambil secara transparan, dan memberi kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide tanpa takut dihukum atau diremehkan. Rina, yang selama ini menjadi saksi formal dan pendukung internal, mencatat setiap keputusan, namun tidak mencampuri arahan Fitri. Ia tahu, hari ini, kepemimpinan yang asli lahir dari integritas, bukan dominasi. Di sela-sela rapat, Fitri menatap Dimas dan tersenyum kecil. Terima kasih sudah menyiapkan semua audit dan laporan, ucapnya pelan. Dimas hanya mengangguk, tatapannya hangat, seolah mengatakan, kau pantas mendapatkan ini, setelah semua yang kau lalui. Fitri kemudian menoleh ke jendela, menatap kota yang mulai cerah setelah hujan. Ia teringat semua luka yang dialami. Penghinaan, pemaksaan ego, kehilangan kontrol atas rumah tangga, bahkan rasa takut untuk bersuara. Tapi kini semua itu tampak seperti bayangan yang memudar, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan pelajaran dan batu pijakan. Hatinya terasa utuh, walau bekas luka tetap ada, mengingatkannya bahwa ia pernah ditekan, diremehkan, dan diperhitungkan rendah. Dalam rapat, sebuah proyek yang sempat terhenti karena manipulasi sebelumnya mulai berjalan lancar. Staf senior tersenyum, melihat arah baru yang jelas dan adil. Fitri menyadari bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi tentang keberanian untuk berdiri tegak dan menjaga harga diri sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Di penghujung hari, setelah semua staf pulang,
Fitri berdiri di ruang rapat yang sepi. Cahaya lampu hangat menyinari wajahnya, memantulkan bayangan perempuan yang telah menanggung begitu banyak, tapi kini menemukan jalannya sendiri. Ia menarik napas panjang, menghapus sisa rasa sakit yang masih menempel di dada, dan tersenyum tipis. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Ia harus menghadapi kenyataan. Arman mungkin masih menyalahkan ego, mungkin masih belum menyesal, tapi itu bukan urusannya lagi. Yang penting, ia berdiri dengan integritas, harga diri, dan kendali atas hidupnya sendiri. Ia menutup laptop, merapikan kursi, dan menatap keluar jendela. Kota yang luas, penuh peluang, seolah menunggu langkah barunya. Sebelum meninggalkan ruangan, Fitri menekan tombol lift dengan tangan mantap. Dalam hatinya, ada keputusan kecil namun berisiko. Mulai hidup baru sepenuhnya di atas kaki sendiri, tanpa mengulang kesalahan lama, tetapi tetap membuka ruang bagi masa depan yang damai dan bermakna. Hujan telah reda sepenuhnya, dan cahaya senja perlahan berubah menjadi gelap biru malam. Fitri melangkah keluar dari gedung, kepala tegak, hati utuh, membawa pesan yang tersirat dalam setiap langkahnya. Harga diri yang lama ditekan akan menemukan jalannya sendiri, dan perempuan yang berdiri untuk dirinya sendiri adalah kekuatan yang tak bisa digoyahkan. Hidup kadang menempatkan kita di posisi di mana harga diri diuji, dan hubungan dipertaruhkan. Jangan takut untuk berdiri tegak, bersuara, dan mengambil keputusan yang melindungi integritas serta kebahagiaan diri sendiri. Menghargai diri sendiri bukan ego, itu adalah keberanian, dan setiap perempuan berhak merasakan kebebasan itu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Fitri hingga akhir. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk menjaga harga diri, berani menghadapi tantangan, dan menemukan kekuatan dalam setiap pilihan hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dengan hati yang lebih teguh dan langkah yang lebih pasti.